Sebelum masuk ke user db2in1, kita lakukan dulu add user dengan nama user adalah userdev, kemudian mengatur passwordnya, yaitu password sama dengan password. Setelah berhasil, baru kita masuk ke db2in1, lalu masuk ke db2, kemudian setelah masuk ke db2 kita lakukan koneksi ke sampel db dengan user adalah userdev using password. Nah, setelah connect maka authorization ID-nya adalah userdev. Nah, kita coba melakukan select dengan query select star from db2in1.employer. Kita coba menampilkan tabel employer dari db2in1 usernya, maka tidak akan menampilkan. Kenapa? Karena userdev tidak memiliki otoritas terhadap tabel employer yang dimiliki oleh db2in1. Selanjutnya kita coba koneksikan terlebih dahulu sampel db ke user db2in1. Nah, setelah connect maka lakukan grant connect ke database dengan user namanya userdev. Ini gunanya untuk memberikan izin ke userdev terhadap database yang dimiliki oleh db2in1. Kemudian ada perintah grant select insert update delete on tabel employee to userdev. Ini maksudnya memberikan izin kepada userdev untuk bisa melakukan select insert update delete pada tabel employer. Kemudian koneksikan lagi sampel db ke userdev. Setelah connect maka coba lakukan select star from db2in1.employer, maka akan menampilkan data-data dari tabel employer. Percobaan berhasil karena tadi sudah user devnya sudah diberikan izin pada db2in1. Selanjutnya lakukan disconnect sampel db, kemudian konekkan lagi sampel db, lalu create role developer. Nah, kemudian beri izin create tab, bin add, koneksikan dengan database ke role developer. Kemudian berikan izin role developer ke userdev. Kemudian beri izin untuk select insert update delete pada tabel db2in1.employer ke role developer. Koneksikan lagi sampel db ke userdev. Ini gunanya ini jika ingin membuat tabel 1 dengan isian nama varchar 20. Kemudian setelah berhasil koneksikan sampel db ke user db2in1. Ini jika akan ngerevoke atau menghapus izin role developer pada userdev. Kemudian diskonekkan sampel db, lalu koneksikan lagi sampel db ke userdev. Untuk melakukan revoke select atau memberi batasan select kepada userdev, pertama koneksikan sampel db ke user db2in1, lalu jalankan perintah revoke select on tabel db2in1.employer from userdev, maka akan sukses. Udah. Kita masuk ke tugas, yaitu yang pertama menambah user atau user add dengan nama karyawan, lalu mengatur passwordnya,
passwd karyawan dengan password sama dengan rahasia. Setelah berhasil, maka masuk ke user db2in 1, kemudian masuk db2. Sebelum membuat role karyawan, diskonekkan dulu sampel db, lalu konekkan lagi sampel db, otorisasinya db2in 1, lalu baru lakukan perintah create role karyawan. Nah, setelah berhasil, lakukan perintah grant insert update delete select on tabel db2in 1.employee to role karyawan. Ini fungsinya untuk memberikan izin role karyawan agar bisa melakukan insert, update, delete, dan select pada tabel employer. Selanjutnya pada perintah grant role karyawan to user karyawan, ini fungsinya adalah memberikan izin user karyawan untuk menggunakan role karyawan, yang mana role karyawan tadi sudah memiliki izin untuk melakukan insert, update, delete, select pada tabel employer yang dimiliki oleh db2in 1.